Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 401. Pertempuran baru saja terjadi di gudang di Jin Utara. Hanya sedikit orang yang tahu apa yang terjadi di gudang ini malam itu. Ketika orang membuka gudang keesokan harinya, mereka hanya menemukan sepotong reruntuhan di gudang dan noda darah di mana-mana. Chen Jie dan yang lainnya, yang cukup untuk membuat liku-liku besar di negara naga, bahkan tidak mengeluarkan percikan air di gudang ini, dan kemudian menghilang di tanah yang luas. Straight City, tempat rahasia. Chen Jie telanjang dan digantung di udara dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Di depan Chen Jie berdiri Stephen Lin, di samping Stephen Lin berdiri Dong Jian, dan di belakang Dong Jian dan Stephen Lin berdiri 6 orang. Keenam orang ini semuanya mengenakan jas, dan mereka berdiri terpisah dalam bentuk kipas, melindungi punggung Stephen Lin tanpa jalan buntu. Beberapa dari 6 orang ini memiliki senjata, beberapa memiliki pisau, dan semua orang terluka kurang lebih, tetapi mereka semua memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajah mereka, dan tampaknya cedera itu masalah sepele bagi mereka. Chen Jie memiliki lebih banyak luka, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah di sekujur tubuhnya. Dia sudah menjadi kekuatan tempur terdepan dalam organisasi, tetapi saat ini dia digantung seperti anjing mati. Bahkan sekarang, dia tidak percaya bahwa ada begitu banyak master dengan aksi di sisi Stephen Lin. Belum lagi yang memegang pistol, keahlian menembaknya tajam, dan yang paling menakutkan adalah kemampuannya memprediksi yang super kuat. Beberapa anak buahnya terluka oleh pria ini. Wanita berwajah dingin dengan 2 pisau tertancap di pinggangnya, dengan rambut perak, tampan, tetapi kedua pisau itu sangat kejam dan berdarah dingin, membuat orang merasa kedinginan. Ada juga pria kuat seperti anak sapi. Tubuhnya yang kaku jelas merupakan tubuh kaku terberat yang pernah dilihat Chen Jie dalam hidupnya. Dengan kekuatan Chen Jie, tidak ada cara untuk meninggalkan bekas luka ketika tinju mengenai tubuh kakunya. Monster macam apa ini? Setiap orang memiliki kekuatan yang sama dengan Chen Jie, dan Chen Jie adalah seorang ahli super yang telah lama mencari di organisasi dan akhirnya menemukannya. Pada saat ini, Chen Jie sangat kesal, mengapa dia datang untuk memprovokasi Stephen Lin begitu awal. Jika dia makan buah untuk sementara waktu, maka mungkin dia tidak akan ditangkap hari ini. Ayo bicara. Stephen Lin mengambil apa yang Chen Jie minta untuk dia makan dan bertanya, apa ini? Buah. Chen Jie tidak melawan, dan langsung menjawab pertanyaan Stephen Lin, karena dia tahu jika dia menolak, hanya ada satu cara untuk mati. Keempat anak buahnya telah mati. Dia tidak ingin mati. Selama dia hidup, ada harapan. Buah. Stephen Lin sedikit terkejut, dan sekali lagi melirik benda di tangannya. Buah yang dia dengar di tempat yang berbeda beberapa kali sebelumnya muncul di depannya dengan mudah, yang sedikit mengejutkannya. Apakah kamu organisasi yang membuat buah? Stephen Lin bertanya. Tidak, kami tidak memiliki kemampuan itu. Chen Jie menggelengkan kepalanya dan berkata, kami membeli buah-buahan ini dari seseorang. Petik 2. Bukankah kamu yang membuatnya? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Tidak. Chen Jie berkata, organisasi kami baru menghubungi organisasi penjualan buah 1 atau 2 bulan yang lalu, dan kami mendapat sejumlah buah dari mereka. Kekuatan saya saat ini tidak jauh lebih tinggi daripada ketika kami bertemu sebelumnya. Itu karena saya memakan buahnya. Petik 2. Sayang sekali. Stephen Lin menghela nafas, jika organisasi Chen Jie adalah organisasi yang membuat buah, maka semuanya akan jauh lebih sederhana. Jadi, organisasimu terutama tentang kehancuran, kan? Stephen Lin bertanya. Tujuan organisasi kami adalah untuk menghancurkan klan naga dan aturan yang dibuat oleh klan naga. Kami berharap dapat membangun sistem yang menghormati para pejuang, kata Chen Jie.
Jadi kamu melakukan serangan, di satu sisi melemahkan kekuatan klan naga, dan di sisi lain menyerang klan naga dan menyerang gengsi klan naga. Stephen Lin bertanya. Iya, Chen Jie mengangguk. Ini konyol. Stephen Lin tersenyum dan berkata, seberapa kuat klan naga, bagaimana kamu bisa melawannya? Klan naga memang sangat kuat, tetapi perjuangan internal klan naga sangat sengit, tingkat tinggi. Geng tingkat membentuk faksi, dan kekuatan utama mereka digunakan oleh mereka. Dalam pertikaian dan penindasan Kementerian Pengawasan terhadap ras naga telah menjadi lebih kuat dan lebih kuat dalam beberapa tahun terakhir, bukan berarti kita tidak memiliki kesempatan. Orang dahulu mengatakan itu satu percikan dapat menyalakan api padang rumput, dan kita adalah percikan itu sekarang. Kata Chen Jie. Jangan bicara tentang hal lain. Klan naga memiliki 4 raja naga teratas, di mana 2 raja naga adalah 10 dewa perang teratas. Jika kamu tidak menghancurkan raja naga, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang konfrontasi dengan klan naga. Kamu harus menjadi kekuatan tempur teratas di organisasimu, kan? Kamu, paling-paling, itu dekat dengan kekuatan raja bela diri peringkat kedua, yang mana dari 4 raja naga yang bisa membunuhmu tanpa satu jari pun. Kata Stephen Lin dengan nada menghina. Saya memang kekuatan tempur teratas organisasi, tetapi itu bukan kekuatan tempur puncak. Organisasi kami harus memiliki dukungan sendiri untuk berani melawan Dragon Rache. Kekuatan Anda di luar perkiraan organisasi. Jika Anda dapat bergabung dengan organisasi kami, Anda bahkan mungkin Anda akan menjadi pemimpin kami. Setelah Anda menyingkirkan naga dan membentuk orde baru, maka Anda akan menjadi pembuat ordo. Anda akan berada di atas apa yang disebut 4 raja naga. Bahkan 10 dewa perang teratas hanya bisa menundukkan kepala ketika mereka melihatmu. Sungguh suatu kehormatan ini, kata Chen Jie dengan penuh semangat. Pemuda murung yang berdiri di belakang Stephen Lin tersenyum menghina. Apa yang lucu? Chen Jie bertanya dengan marah. Lucu saja, kata pemuda murung itu. Dong Liang, kamu masih harus memperlakukan musuh dengan hormat, kata Stephen Lin. Ya, bos. Pemuda murung itu mengangguk. Stephen Lin, kamu benar-benar dapat mempertimbangkan saranku, kata Chen Jie. Di mana kantor pusat organisasi Anda dan apa struktur organisasinya? Stephen Lin bertanya. Aku tidak tahu. Chen Jie menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Stephen Lin bertanya dengan cemberut, sebagai kekuatan tempur tingkat atas, Anda tidak tahu ini? Ya. Chen Jie mengangguk tanpa menjelaskan terlalu banyak. Stephen Lin tidak terlalu mempercayai kata-kata Chen Jie. Sebagai organisasi yang cukup kuat, tidak mungkin tidak memiliki dasar. Selain itu, pada tingkat Chen Jie, tidak mungkin untuk tidak memahami struktur organisasi. Chen Jie mengatakan bahwa dia tidak tahu, yang sebagian besar tidak ingin mengatakannya. Dong Liang, aku akan memberimu 1 malam untuk membuka mulutnya. Jika kamu tidak bisa membukanya, bunuh dia. Lagi pula, tidak ada gunanya menyimpannya, kata Stephen Lin. Pria muram bernama Dong Liang mengangguk. Besok kamu pergi ke perusahaan untuk menemukanku, kata Stephen Lin, berbalik dan pergi. Bos, wanita glamor dengan 2 pedang di punggungnya tiba-tiba memanggil Stephen Lin. Hah? Stephen Lin memandang ke arah pihak lain. Kakakku, bisakah kamu membiarkannya kembali? Wanita dingin dan cantik itu bertanya dengan gugup. Stephen Lin sedikit mengernyit, dan setelah hening beberapa saat, dia berkata, ketika semuanya sudah selesai, Anda dapat membawanya kembali. Petik 2. Terima kasih bos. Wanita Lengyan berlutut dengan satu lutut ke Stephen Lin dengan penuh semangat. Stephen Lin berbalik dan pergi dengan Dong Jian. Jika Qian Mian keluar, itu masih akan berpengaruh besar padamu, kata Dong Jian sambil tersenyum. Tapi pria itu memiliki temperamen yang keras kepala, terlalu berpikiran independen, dan menolak untuk mematuhi disiplin, kata Stephen Lin. Jadi, kamu masih perlu menggunakan pesona pribadimu untuk menekannya.
Pisau yang bagus mudah untuk membunuh musuh dan mudah untuk memotong dirimu sendiri, kata Dong Jian. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak tahu kapan, Chu Ying bangun dengan samar. Dia menemukan dirinya berbaring di tempat tidur besar. Chu Ying tiba-tiba duduk dan melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa ini adalah ranjang yang sama yang dia dan Stephen Lin bagikan. Bangun! Suara Stephen Lin datang dari pintu. Chu Ying melihat ke pintu dan menemukan Stephen Lin berdiri di sana, dan berseru dengan penuh semangat, kakak ipar. Ya. Stephen Lin mengangguk dan berkata, sejak aku bangun, aku akan memberitahumu dua hal dulu, kakak ipar. Chu Ying bangkit dari tempat tidur dengan penuh semangat, melompat dari tempat tidur dan berlari menuju Stephen Lin. Stephen Lin mengangkat tangannya untuk memblokir Chu Ying dan berkata, hal pertama adalah Anda aman, tetapi saya tidak ingin orang lain tahu tentang ini. Petik 2. Kakak ipar, mengapa Anda menghalangi saya untuk memelukmu, kata Chu Ying. Tunggu sampai aku selesai. Stephen Lin mengerutkan kening dan berkata, hal kedua, anak di perutmu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Di perutku bersamamu. Tidak apa-apa, seru Chu Ying bersemangat. Itulah kebenarannya. Kamu mabuk hari itu. Yao An datang untuk menghabiskan malam bersamamu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya. Adapun apa yang terjadi padamu malam itu, aku tidak tahu. Anak itu seharusnya milik Yao An, kata Stephen Lin. Tidak mungkin, Chu Ying menggelengkan kepalanya dengan tak percaya. Bagaimana An bisa menghabiskan malam bersamaku di sini, ini bukan rumahnya. Petik 2. Aku memintanya untuk datang ke sini, kata Stephen Lin. Kamu memintanya untuk datang. Mengapa, saudara ipar? Mari kita minum anggur kita, bukankah kamu masih bersenang-senang denganku? Mengapa kamu meminta An untuk datang? Tanya Chu Ying tanpa alasan. Karena kamu adalah adik laki-laki dan perempuanku, dan kamu mabuk, aku harus meminta Yao An untuk menemanimu, kata Stephen Lin. Tidak, kakak ipar, apakah kamu tidak tahu bagaimana perasaanku padamu akhir-akhir ini? Kakak ipar, aku tidak punya perasaan untuk An lagi. Dia jauh lebih buruk darimu, kakak ipar. Aku hanya menyukaimu sekarang. Ah, kata Chu Ying bersemangat. Kalau tidak suka putus saja, jangan tunda yang lain, adapun saya punya istri, kecuali istri saya tidak akan menyukai wanita lain, jadi, buang waktu untuk saya. Sebenarnya, Anda tidak perlu mengatakan betapa Anda menyukai saya, tidak lebih dari kesenangan melihat seorang pemburu. Anda masih muda dan Anda menyukai hal-hal yang unik dan berbeda. Ini dapat dimengerti, tetapi semuanya harus memiliki skala dan garis bawah. Saya saudara ipar Anda. Tidak peduli apa, kita tidak boleh melewati garis bawah. Jika tidak, apa perbedaan antara Anda dan binatang? Yang mengatakan, Anda masih memiliki anak di perutmu, dan kamu sangat ketakutan lagi, kembalilah dan istirahatlah dengan baik, aku telah meminta Yao An untuk datang, dan aku memberitahu Yao An tentang kehamilanmu. Kata Stephen Lin. Chu Ying tetap di tempatnya, seolah-olah dia disambar petir. Dia tidak menyangka pada akhirnya akan menjadi seperti ini. Dia benar-benar tidak dapat berbicara tentang betapa dia menyukai Stephen Lin, tetapi karena Stephen Lin berbeda, dan dia telah banyak menderita dari tangan Stephen Lin, dia telah berulang kali terhubung dengan Stephen Lin. Dia pikir dia bisa menggunakan anak itu di dalam dirinya. Perut untuk mendapatkannya kembali. Yi Cheng tidak berharap Yao An menjadi murah pada akhirnya. Pada saat ini, Chu Ying benar-benar ingin menangis dan tidak tahu bagaimana cara menangis. Bab 402. Kakak ipar, apa yang harus saya lakukan? Chu Ying bertanya dengan suara gemetar. Jika Anda bertanya kepada saya, mengapa Anda tidak bertanya kepada Yao An, kata Stephen Lin. Tanya Yao An. Wajah Chu Ying sedikit kaku, jadi dia bertanya pada Yao An, jawaban apa yang bisa dia dapatkan. Saat itu, suara mobil datang dari bawah. Chu Ying berlari ke pintu dan melihat keluar,
hanya untuk melihat Yao An, Zhou Yanqiu dan yang lainnya bergegas masuk dari pintu. Zhou Yanqiu dan Yao Jianyong sama-sama memiliki senyum bahagia di wajah mereka, tetapi Yao An sedikit gugup dan gugup. Mengikuti Yao Jing di belakang ketiganya, keluarga Yao agak besar di belakang, jadi Yao Jing hanya bisa mengikuti. Kelompok itu memasuki villa, langsung naik ke atas, dan kemudian melihat Chu Ying dan Stephen Lin. Ying, Yao An berseru bersemangat dan bergegas ke depan Chu Ying. Chu Ying menatap Yao An dan tiba-tiba membuat gerakan tak terduga, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Yao An. Itu semua kamu, seru Chu Ying dengan penuh semangat, kamu menggertakku saat aku sedang tidur, aku hamil sekarang, apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku akan bertanggung jawab, Ying, kita bisa segera menikah. Tanda seru petik 2, kata Yao An. Ying, jangan bersemangat. Kamu dan An adalah pasangan, jadi masuk akal jika ini terjadi. Sekarang kamu hamil, jangan memiliki perubahan suasana hati yang begitu besar. Itu tidak baik untukmu dan bayinya. Tanda seru petik 2. Zhou Yanqiu berkata dengan prihatin. Sayang, bayi apa? Aku tidak akan melahirkan bayi untuk keluargamu. Teriak Chu Ying. Ying, meskipun ini benar-benar tiba-tiba, tapi, bagaimanapun juga ini adalah kehidupan, dan itu milikku. Aku bersumpah, aku pasti akan baik padamu selama sisa hidupku, pasti. Yao An mengangkat tangannya. Tangan dan bersumpah. Jangan bertengkar denganku, aku ingin sendiri. Kata Chu Ying, mendorong Yao An menjauh darinya dan berjalan lurus keluar pintu. Ying, Yao An dan Zhou Yanqiu dan Yao Jianyong bergegas keluar. Yao Jing tetap di tempat kejadian, menatap Stephen Lin dan berkata, mengapa kamu bersama Chu Ying? Dia diculik. Stephen Lin hanya menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Diculik, kenapa? Tanya Yao Jing heran. Itu bukan karena kamu, para penculik mengira aku menyukainya, jadi mereka menculiknya, kata Stephen Lin. Bagaimana dengan para penculik sekarang? Yao Jing bertanya. Mati, kata Stephen Lin ringan. Sepertinya apa yang kita lakukan sebelumnya benar. Musuhmu berpikir bahwa aku sama sekali tidak penting bagimu, kata Yao Jing. Yah, Stephen Lin mengangguk dan berkata, tapi tidak perlu dengan sengaja menyamar nanti, dan pertengkaran harus moderat. Jika Anda terus bertengkar, itu akan selalu membuat orang merasa terlalu disengaja. Apakah saya kembali? Yao Jing bertanya dengan ekspresi agak arogan. Kalau tidak, hari ini semakin dingin dan semakin dingin, betapa tidak nyamannya tidur sendirian, kata Stephen Lin sedih. Yao Jing mendengus, lalu berkata, di mana kita merayakan tahun baru tahun ini? Kembalilah ke rumah nenekku, kata Stephen Lin. Oh, kalau begitu kamu bisa meneleponku lagi. Aku akan pergi menemui kakakku dan Chu Ying dulu. Bagaimanapun, mereka adalah benih dari keluarga lama Yao kita, jadi kita tidak bisa mengabaikan mereka. Kata Yao Jing, berdiri berjinjit di Stephen Lin. Dia mencium wajahnya dan berkata, tunggu sebentar, tunggu tahun baru, aku akan menemanimu tidur. Petik 2. Setelah berbicara, Yao Jing tersenyum ambigu dan berbalik. Tidur. Stephen Lin menelan ludah sambil menatap sosok cantik Yao Jing. Mungkinkah malam tahun baru tahun ini akan mendapatkan apa yang Anda inginkan? Di lantai bawah, Chu Ying berlari keluar dari villa dengan penuh semangat, mengabaikan Yao An yang mengejarnya. Yao An tidak berani mengejar terlalu dekat, dan hanya bisa terus mengatakan hal-hal baik di belakangnya. Yao Jianyong dan Zhou Yanqiu terus membicarakan hal-hal baik karena takut membuat Chu Ying marah. Stephen Lin berdiri di lantai atas dan menyaksikan keluarga Yao Jianyong pergi, dan tiba-tiba memiliki perasaan yang sangat menyegarkan. Orang jahat memiliki kesibukan mereka sendiri saat itu, ketika dia menikahi Yao Jing, dia menderita cemoohan Zhou Yanqiu, tapi sekarang, Zhou Yanqiu dan yang lainnya dengan rendah hati menjilat Chu Ying. Tidak lama kemudian, tim pembantaian 6 orang datang di belakang Stephen Lin.
Saya tidak meminta sesuatu yang berharga, jadi saya membunuhnya, kata pria suram bernama Dong Liang. Yah, aku akan memberimu 3 hari untuk menemukan 2 jenderal di bawah bajingan tua itu dan membunuh mereka. Ini juga alasan utamamu untuk meninggalkan medan perang ekstrateritorial. Setelah 3 hari, apakah kamu menemukan mereka atau tidak, kamu harus kembali ke medan perang ekstrateritorial, kata Stephen Lin. Ya, Dong Liang mengangguk dan membungkuk ke belakang. Di mana kamu bersembunyi? Stephen Lin mengerutkan kening dan bergumam diam-diam. 2 pembangkit tenaga listrik yang menghilang tersangkut di tenggorokannya seperti 2 duri, dan sekarang organisasi yang ingin menggulingkan Dragon Rache untuk sementara tidak ada. Ancaman, aliansi UKC baru saja terjawab, ancamannya tidak besar. Ancaman terbesar adalah 2 jenderal yang bersembunyi di kegelapan. Keduanya sangat kuat. Stephen Lin bukan mereka berdua tanpa membuka 3 pintu lawan. Jika keduanya mengambil tindakan ketika Stephen Lin tidak siap, Stephen Lin mungkin juga terluka parah. Tidak apa-apa jika dia dipukul dengan keras. Setelah bajingan tua itu memastikan bahwa dia tidak berada di medan perang ekstrateritorial, tekanan pada orang-orang yang dia tinggalkan di medan perang ekstrateritorial pasti akan meningkat. Jika dia ingin menstabilkan situasi, dia harus kembali ke medan perang. Medan perang ekstrateritorial di medan perang, dalam hal ini, hal-hal di sisi negara naga harus ditunda. Cara terbaik adalah menemukan kedua orang itu dan membunuh mereka secara diam-diam. Jadi dia memanggil tim pembantaian 6 orang keluar dari medan perang ekstrateritorial. Tim pembantaian 6 orang adalah tim di bawah Stephen Lin penuh waktu yang berspesialisasi dalam berbagai pembunuhan. Di medan perang ekstrateritorial, saya tidak tahu berapa banyak pemimpin organisasi yang tewas di tangan 6 orang ini. Mereka adalah mata-mata Stephen Lin. Pisau di medan perang ekstrateritorial muncul di Stride City. Jelas bahwa Stephen Lin sudah mengambil keputusan. Sehari berlalu dalam sekejap mata. 1 hari lagi menuju festival musim semi. Suatu hari, Stephen Lin menerima telepon dari Yao Jing. Di telepon, Yao Jing mengatakan kabar buruk. Chu Ying pergi dan membunuh anak itu. Kemarin, setelah Chu Ying meninggalkan rumah Stephen Lin, dia naik taksi dan pergi. Yao An hanya bisa terus menghibur Chu Ying di WeChat. Akibatnya, hari ini Yao An melihat beberapa dokumen aborsi yang dikirim Chu Ying kepadanya. Kejadian ini membuat Zhou Yanqiu dan istrinya setengah mati karena marah. Awalnya, mereka sangat senang dengan kehamilan Chu Ying, karena kondisi keluarga Chu Ying sangat baik. Sekarang dia memiliki anak, itu berarti dia telah memutuskan dia dihukum. Ying pergi untuk menggugurkan anak itu. Tidak hanya keluarga ini tidak dapat melakukannya untuk saat ini, tetapi bahkan kakek nenek akan keluar dari tindakan. Dikatakan bahwa Zhou Yanqiu memecahkan beberapa mangkuk di rumah. Meskipun Stephen Lin merasa sedikit menyesal, dia masih sedikit gembira di dalam hatinya, karena ini semua adalah pembalasan. Tidak lama setelah aborsi, Chu Ying mengirim pesan teks perpisahan kepada Yao An, dan hubungan antara keduanya berakhir sementara. Dikatakan bahwa Yao An menangis untuk waktu yang lama, dan Yao Jing juga sangat tidak nyaman, tetapi banyak hal seperti cinta itu acak. Jika Anda bersedia memiliki anak untuk Anda, tetapi Anda tidak bersedia untuk memiliki hasil dengan Anda, maka Anda tidak punya cara untuk memaksa orang lain. 2 hari lagi berlalu dalam sekejap mata. Bagaimanapun, tim pembantaian 6 orang tidak menemukan jejak 2 jenderal bajingan tua itu, dan akhirnya harus memilih untuk kembali ke medan perang luar. Organisasi di belakang Chen Jie tetap diam sepanjang waktu, dan tampaknya takut dengan kinerja Stephen Lin. Bagaimanapun, Stephen Lin membuat semua ahli top di organisasi mereka menghilang dari dunia ini, dan tidak ada tulang yang tersisa. Benar-benar tidak ada cara untuk berurusan dengan Stephen Lin. Stephen Lin menyimpan buah yang direncanakan Chen Jie untuk dia makan, dan kemudian secara khusus meminta beberapa orang untuk mempelajari buah itu, berharap untuk belajar lebih banyak tentang buah itu. Namun,
Selain mengetahui bahwa buah itu mengandung jaringan manusia, dia tidak mengerti banyak hal yang berguna juga. Hari ini adalah hari ke-28 dari bulan lunar ke-12. Dong Jian, siapkan sesuatu untukku. Aku akan kembali ke rumah kakek nenekku untuk tahun baru Imlek. Setelah berbicara dengan Dong Jian, Stephen Lin bertanya pada Dong Jian. Oke. Dong Jian mengangguk dan bertanya, kapan kamu berencana pergi? Besok, perusahaan secara resmi akan libur besok, dan aku juga akan pergi besok, kata Stephen Lin. Kalau begitu aku akan mengantarkannya ke rumahmu nanti malam, kata Dong Jian. Begitu dia selesai berbicara, telepon Dong Jian tiba-tiba berdering. Dong Jian mengambil ponselnya dan meliriknya, lalu menatap Stephen Lin, dan berkata dengan ekspresi aneh, Patriark Li Jingguo dari keluarga Li di kota Tianlu, baru saja secara resmi mengakui leluhurnya dan kembali ke aula leluhur di ibu kota kekaisaran. Petik 2. Oh. Stephen Lin tertegun sejenak dan berkata, bukankah hubungan antara Li Jingguo dan keluarga Li di ibu kota kekaisaran sangat dangkal? Seharusnya hubungan 3 generasi yang lalu, kan? Petik 2. Ya. Dong Jian mengangguk, hubungannya sangat dangkal, tapi kali ini, leluhur kembali ke leluhur, seharusnya untuk perlindungan diri. Bagaimanapun, keluarga Li di kota Tianlu memiliki banyak konflik denganmu. Setelah kamu bebas, keluarga Li di kota Tianlu tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Jika kamu bergabung dengan keluarga Li, kamu akan dapat melarikan diri. Benarkah? Stephen Lin tertawa bercanda. Mungkin itu akan membuat mereka merasa lebih aman. Dong Jian tertawa. Jangan khawatir tentang mereka untuk saat ini, bersenang-senanglah tahun ini. Setelah tahun ini, kita akan pergi ke kota Xiahai bersama untuk membuka pasar kedua kita, kata Stephen Lin. Ya, apakah kamu akan pergi ke ibu kota kekaisaran selama tahun baru Imlek? Pergi menemui gadismu? Stephen Lin bertanya tiba-tiba. Jika kamu tidak pergi, itu hanya lelucon. Dong Jian menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Kamu. Stephen Lin menepuk pundak Dong Jian dan berkata, karena dia tidak keberatan, mengapa kamu melakukan ini? Karena aku laki-laki, kamu harus mengerti pemilik rumah, Dong, kata Jian. Aku mengerti, bukankah aku di masa lalu sama denganmu sekarang? Baiklah, jangan membicarakannya, tahun baru akan segera datang, semoga tahunmu menyenangkan, dan kita akan bertemu lagi ketika bunga musim semi bermekaran. Kata Stephen Lin, dan berjalan keluar dari kantornya sendiri. Selamat tinggal di musim semi. Dong Jian membungkuk dan berkata. Malam itu, Dong Jian mengantarkan hadiah tahun baru yang diminta Stephen Lin untuk disiapkan ke rumah Stephen Lin. Dini hari berikutnya, Stephen Lin pergi ke rumah Zhou Yanqiu dengan barang-barang tahun baru. Setelah memuat Yao Jing, Stephen Lin pergi ke Kabupaten Huade. Ini akan menjadi tahun pertama yang dihabiskan Stephen Lin di rumah kakek neneknya, juga pertama kalinya Stephen Lin menghabiskan tahun baru dengan begitu banyak kerabat setelah bertahun-tahun. Sejujurnya, Stephen Lin masih menantikannya. Saat Stephen Lin mengemudi ke Kabupaten Huade, klan naga mengeluarkan pengumuman. 6 bulan kemudian, dalam pertempuran untuk menyegel raja, proses pendaftaran akan dibuka secara resmi. Masa pendaftaran akan berlangsung selama 3 bulan. Pelamar harus memiliki kekuatan seniman bela diri kelas 10 dan memegang dokumen pendukung yang relevan. Segera setelah berita itu keluar, seni bela diri di seluruh dunia semua orang bersemangat. Bab 403. Pertempuran Raja dapat dikatakan sebagai pertempuran puncak yang paling dinantikan oleh para pejuang di seluruh dunia. Pertarungan ini dapat membuat Anda benar-benar berdiri di atas. Begitu Anda menjadi raja, dimanapun Anda berada, Anda akan menjadi kelompok orang teratas. Meskipun ada juga peringkat Raja Bela Diri, perbedaan antara Raja Bela Diri dari setiap peringkat tidak terlalu besar, oleh karena itu, selama mereka adalah Raja Bela Diri,
esensinya sama, yang berarti Anda memiliki kemampuan untuk mengabaikan sebagian besar raja bela diri. Seniman. Banyak orang telah mengasah pedang mereka selama bertahun-tahun agar dapat bersinar dalam pertempuran ini, tetapi sejumlah besar orang telah jatuh dalam pertempuran raja. Tidak mudah untuk dinobatkan sebagai raja. Karena lawan yang akan Anda hadapi adalah 10 dewa perang teratas. 10 orang teratas di dunia seni bela diri kerajaan naga, hanya dengan persetujuan mereka Anda dapat memenuhi syarat untuk dinobatkan sebagai raja. Probabilitas untuk bisa menyegel raja dalam pertempuran raja adalah sekitar 1 dari 10. Probabilitas ini sebenarnya tidak rendah, tetapi Anda harus tahu bahwa setiap kali pertempuran raja, hanya ada 30 atau 20 orang yang berpartisipasi. Ini juga alasan mengapa tidak banyak raja bela diri di dunia selama bertahun-tahun. Hari ini, pendaftaran Battle of the Kings dibuka. Bagi para pejuang di seluruh dunia, ini setara dengan pesta yang secara resmi membuka saluran. Saat mengemudikan mobil, Stephen Lin merenungkan tentang pertempuran raja. Awalnya, pertempuran raja jauh darinya. Dia tidak tertarik dengan pertempuran raja. Namun, karena semakin banyak orang dan organisasi tersinggung, identitas yang cukup tinggi dapat membantunya. Itu masih sangat besar, jadi Stephen Lin ragu-ragu untuk berpartisipasi dalam pertempuran raja. Pada saat yang sama, komando tertinggi klan naga kekaisaran. 10 dewa perang berkumpul di sini. Menurut berita dari mata-mata, Aliansi UKC akan mengirimkan barisan terkuat mereka dalam pertempuran untuk gelar raja dalam beberapa tahun. Tujuan mereka sangat jelas. Sebelumnya, karena ada pemain kuat di aliansi UKC yang terus-menerus dikalahkan oleh Stephen Lin, mereka pasti telah dikalahkan oleh Stephen Lin. Saya berharap untuk mendapatkan kembali wajah saya melalui pertempuran raja ini, dan tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada orang-orang yang sangat kuat dalam pertempuran raja ini, jadi kalian semua harus menghadapinya dengan hati-hati. Salah satu anggota senior keluarga naga, wajah lelaki tua kurus itu berkata dengan serius. Banyak dewa perang yang duduk di sekitar mengangguk satu demi satu, dan klan naga memerintah para prajurit. Meskipun mereka adalah dewa perang, mereka juga termasuk di antara para prajurit, jadi klan naga tingkat tinggi juga memiliki kekuatan pencegah tertentu untuk mereka. Saya sarankan untuk meningkatkan kesulitan menganugerahkan seorang raja kali ini, kata Xiao Chentian, yang duduk di samping lelaki tua kurus itu. Bagaimana? Tanya seseorang. Kami tidak memiliki cara untuk mencegah orang-orang dari aliansi UKC untuk berpartisipasi dalam pertempuran kerajaan, tetapi kami dapat mencegah mereka menjadi terlalu populer dalam pertempuran kerajaan dengan meningkatkan kesulitan kerajaan. Peningkatan kesulitan ini ditujukan untuk semua peserta. Para prajurit pertempuran raja, jadi bahkan UKC pun seharusnya tidak mengatakan apa-apa, kata Xiao Chentian. Berapa banyak yang Anda rencanakan untuk ditingkatkan? Seseorang bertanya. Saya menyarankan untuk secara langsung meningkatkan standar raja seni bela diri peringkat pertama asli dengan 1 peringkat. Para pejuang dengan kekuatan raja seni bela diri peringkat pertama asli tidak akan disebut raja. Hanya mereka yang mencapai peringkat kedua asli. Standar raja seni bela diri dapat disebut sebagai raja seni bela diri tingkat pertama. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit akan meningkat. Banyak, kata Xiao Chentian. Orang-orang yang hadir saling memandang, tetapi tidak ada yang berdiri untuk membantah. Sebenarnya, yang paling penting adalah memastikan bahwa kita memiliki cukup banyak orang untuk menjadi raja, dan kita dapat melompati raja. Kata lelaki tua kurus itu. Kalau tidak, 10 dewa perang teratasmu harus memberi air pada prajurit domestik kita. Zhou Wutong menyarankan di samping. 10 dewa perang semuanya mengerutkan kening dan menatap Zhou Wutong, yang tampak sedikit malu. Alasan mengapa pertempuran raja diakui oleh seluruh dunia adalah karena ketidakberpihakan masing-masing dewa perang kita.
Setelah ketidakberpihakan hilang, pertempuran raja akan kehilangan kredibilitasnya, dan kemuliaan pertempuran raja tidak akan ada lagi, kata Xiao Chen ringan. Aku baru saja mengatakan itu. Zhou Wutong berkata dengan canggung. Para dewa perang di sekitarnya melirik Zhou Wutong dengan jijik. Sebagai anggota senior klan naga, agak memalukan untuk bisa mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu. Kalau begitu mari kita atur untuk saat ini, tingkatkan kesulitannya, dan di samping itu, ungkapkan masalah UKC secara samar, sehingga orang-orang di seni bela diri tahu bahwa aliansi UKC akan menginjak orang-orang seni bela diri kerajaan naga saya dalam pertempuran untuk raja dalam waktu setengah tahun. Pamerkan kekuatanmu, kata lelaki tua kurus itu. Kamu bisa melakukan ini. Zhou Wutong mengangguk. Orang-orang di sekitar juga mengangguk bersama. Seniman bela diri kerajaan naga memiliki rasa kehormatan yang tidak dimiliki oleh seniman bela diri negara lain. Begitu mereka tahu bahwa aliansi UKC telah mempersiapkan banyak orang untuk berpartisipasi dalam pertempuran raja, mereka yang melakukannya tidak berencana untuk berpartisipasi dalam pertempuran raja. Master Pertapa, untuk kemuliaan seni bela diri kerajaan naga, juga dapat berdiri dan berpartisipasi. Hal terakhir adalah masalah obat rahasia Senong. Batas waktu 1 bulan semakin dekat. Jika Stephen Lin masih tidak menyerahkan rahasianya, semuanya, menurut Anda apa yang harus dilakukan dengannya? Tanya lelaki tua kurus itu. Jika dia tidak menyerahkan resep rahasianya, itu akan menjadi provokasi bagi gengsi klan naga, dan dia pasti akan dihukum berat, kata Zhou Wutong dengan serius. Namun, reputasinya sangat tinggi sekarang, dan kita tidak dapat meletakkan masalah obat rahasia Senong di atas meja dan berkata, apa yang akan kita gunakan untuk menghukumnya dengan berat? Apakah menghukumnya dengan berat akan menyebabkan ketidakpuasan sosial di masa depan? Pria tua kurus itu bertanya. Stephen Lin sangat pintar. Dia sengaja bertarung dengan orang-orang UKC. Sekarang dia telah menjadi pahlawan dalam seni bela diri. Tidak mudah untuk memindahkannya. Untuk masalah ini, mari kita pergi ke Tuan Guo, kata Xiao Chen. Apakah karena gengsinya yang tinggi sehingga dia tidak akan memindahkannya? Lalu bagaimana wajah klan naga kita? Zhou Wutong bertanya dengan wajah gelap. Tidak ada yang tahu tentang obat rahasia Senong, kata Xiao Chen. Saya pikir Stephen Lin harus dipaksa untuk menyerahkan obat rahasia Senong, jika tidak, dia harus dihukum berat. Kata Zhou Wutong. Mari kita temukan Lao Guo dulu, kata lelaki tua kurus itu. Setuju, setuju. Semua orang di sekitar mengangguk. Zhou Wutong memiliki wajah gelap dan tidak mengatakan apa-apa. Sebelum pukul 10 pagi, Stephen Lin pergi ke lantai bawah rumah kakeknya Meng Qiwen. Meng Qiwen dan yang lainnya tahu bahwa Stephen Lin akan membawa istri dan anak-anaknya hari ini, jadi mereka menunggu di bawah pagi-pagi sekali. Melihat mobil Stephen Lin muncul, paman Stephen Lin, Meng Guangxia, dengan cepat menyalakan petasan di tangannya dan melemparkannya ke tanah. Dentur. Dengan semburan suara renyah, mobil Stephen Lin berhenti, dan Stephen Lin membuka pintu dan berjalan keluar. Meng Qiwen dan yang lainnya bergegas. Stephen Lin cukup tersentuh melihat betapa antusiasnya mereka. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia menemukan bahwa mereka semua berjalan melewatinya dan berjalan menuju kopilot. Pintu kopilot terbuka, dan Yao Jing keluar dari mobil dengan Lin Waner di pelukannya. Meng Qiwen dan yang lainnya mengepung Yao Jing. Menantu perempuan kami, Stephen, sangat tampan. Nenek Stephen Lin, Gao Xuan, berkata sambil memegang tangan Yao Jing sambil tersenyum. Kakek dan nenek, paman. Yao Jing menyapa orang-orang di sekitar sambil tersenyum. Nah, ini dia. Meng Qiwen mengangguk. Waner, kakek, nenek, dan pamanku. Yao Jing berkata kepada Lin Waner. Kakek, nenek, paman. Lin Waner berteriak dengan patuh. Bagus sekali, ini Waner kecil kita. Kenapa dia begitu baik dan cantik, cek.
Gao Xuan tersenyum dan menepuk kepala Lin Waner. Ayo, peluk paman, kata Meng Guangxia. Apa yang kamu peluk? Kamu tangan dan kaki kasar. Meng Qiwen memarahi. Meng Guangxia menggaruk kepalanya dengan malu, tidak berani membantah. Ayo, Waner kecil, pelukan kakek. Setelah Meng Qiwen menegur Meng Guangxia, dia berjongkok dan berkata kepada Lin Waner sambil tersenyum. Lin Waner memiringkan kepalanya dan menatap pria tua yang baik di depannya. Waner, peluk kakek-kakek. Stephen Lin berjalan mendekat dan berkata. Lin Waner membuka tangannya dan berjalan di depan Meng Qiwen. Meng Qiwen memeluk Lin Waner, wajah seriusnya yang biasa penuh dengan senyuman saat ini. Sepupu, kenapa kamu tidak kembali dengan Rolls-Royce-mu kali ini? Mencius bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia berjalan ke sisi Stephen Lin. Mobil itu terlalu terkenal, sepupumu, aku kembali untuk merayakan tahun baru, bukan untuk pamer. Kata Stephen Lin. Mendengar ini, Meng Qiwen dan Gao Xuan saling melirik, sedikit mengangguk, dan kemudian kelompok itu berjalan pulang sambil berbicara dan tertawa. Ketika mereka pulang, Meng Guangxia menyapa Stephen Lin untuk duduk bersama Yao Jing, sementara Gao Xuan berjalan ke dapur bersama istri Meng Guangxia dan mulai sibuk. Biar saya bantu. Yao Jing melihat semua kerabat perempuan ada di dapur, jadi dia bangun dan berjalan ke dapur. Batuk, Yao Jing, ini pertama kalinya kamu kembali, pergi dan duduk saja, dan serahkan masakannya kepada nenek dan bibimu. Gao Xuan berkata dengan cepat ketika dia melihat Stephen Lin masuk. Nenek, aku tidak memasak terlalu banyak di rumah, hanya untukmu mencoba masakanku. Yao Jing tersenyum. Benarkah? Aku mendengar dari Stephen bahwa kamu selalu bisa pergi bekerja dan kamu bisa memasak. Gao Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan itu, cobalah dan kamu akan tahu. Kata Yao Jing, bergabung dengan tentara memasak. Hanya ada beberapa pria dan Lin Waner yang tersisa di dapur. Kamu tahu, kamarmu sudah dirapikan untukmu, kamu tinggal di sana bersama istri dan anak-anakmu. Meng Qiwen menunjuk ke sebuah kamar di sebelahnya. Oke, Stephen Lin mengangguk, dia kembali kali ini untuk merayakan tahun baru di rumah kakek neneknya, jadi tentu saja dia harus tinggal di sini. Kamu tahu nasibmu, kamu bisa tinggal beberapa hari lagi tahun ini. Minumlah beberapa minuman lagi bersamaku. Meng Guangxia tertawa. Selama kamu tidak takut kewalahan olehku, paman. Kata Stephen Lin. Yoha, pamanmu dan aku, cari uang dulu dan minum kedua. Tahukah kamu bahwa aku tidak pernah membawa tong bersamaku ketika aku pergi keluar untuk bersosialisasi? Bisakah kamu masih membuatku mabuk? Meng Guangxia berkata dengan bangga. Apakah terhormat menghasilkan uang terlebih dahulu dan minum kedua? Di mana peringkat keluargamu? Meng Qiwen bertanya dengan wajah gelap. Ini, keluarga harus berada di atas posisi nomor 1. Ayah, jangan terus menangkapku, aku tidak terlalu muda, selamatkan muka, kata Meng Guangxia dengan malu. Wajah seperti apa yang kamu inginkan di depanku? Meng Qiwen bertanya. Ayah, jangan berdebat dengan kakek, wajahmu tidak berharga di depan kakek. Kata Mencius sambil tersenyum. Kamu anak bau. Meng Guangxia memelototi Mencius Jun dengan marah. Melihat keluarga yang jatuh cinta dan saling membunuh di depannya, Stephen Lin merasa bahwa seluruh orang itu hangat. Ini harus menjadi keputusan yang bijaksana untuk datang kembali untuk tahun baru kali ini. Bab 404. Saat itu jam 2 siang ketika makan selesai. Keahlian memasak Yao Jing cukup bagus, dia membantu memasak 2 hidangan, tetapi pada dasarnya mereka dimakan habis. Stephen Lin minum 2 kali dengan kakek dan pamannya, dan membawa Lin Waner kembali ke kamar untuk istirahat makan siang, sementara Yao Jing pergi ke jalan dengan bibi Stephen Lin untuk membeli barang tahun baru. Cek. Apa yang dibawa Stephen kembali luar biasa. Meng Guangxia berdiri di sudut, cek mengagumi hal-hal yang dibawa kembali oleh Stephen Lin. Apa yang kamu bawa? Meng Zijun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dasawarsa Maotai, rokok putih,
dan Abalon dan Teripang semuanya baik-baik saja. Hei, keluarga kami cukup mampu. Meng Guangxia berjalan kembali ke ruang tamu dengan emosi. Pada saat ini, Gao Xuan keluar dari dapur. Kamu seharusnya sudah mendengar apa yang dikatakan Stephen barusan. Ketika dia kembali kali ini, dia harus mencoba yang terbaik untuk tidak menonjolkan diri, kata Gao Xuan. Aku dengar. Meng Guangxia mengangguk. Saya mendiskusikannya dengan Lao Meng sebelumnya, dan saya tidak bisa memberitahu orang-orang tentang Stephen. Karena Stephen sendiri mengatakan bahwa dia harus tetap rendah hati, maka ketika kita kembali ke desa atau pergi mengunjungi kerabat, jangan sebutkan juga banyak tentang Stephen. Artinya, cukup untuk pergi bekerja di tempat lain, kata Gao Xuan. Keluarga Meng lama kami akhirnya menemukan orang yang cakap. Kali ini, ketika kami mengunjungi kerabat di desa, jangan bersuara. Dia memiliki wajah yang panjang, kata Meng Guangxia dengan cemberut. Wajah pantat panjang, tidak peduli seberapa kaya Anda, seseorang tahu takdir Anda. Apa hubungannya dengan kami? Apakah itu tergantung pada uang untuk menumbuhkan wajah Anda? Berapa kali saya katakan, jangan bandingkan diri Anda dengan yang lain, dan jangan sia-sia, kamu sudah melupakan semuanya. Apa? Meng Qiwen berkata dengan wajah gelap. Aku tahu, jangan marah. Meng Guangxia dengan cepat tersanjung. Lao Meng benar, kamu tidak boleh bergantung pada uang untuk memiliki wajah yang panjang. Kami tidak pernah membandingkan dengan orang lain, jadi tidak perlu mempublikasikan nasib orang lain. Apa yang dilakukan orang lain adalah urusan mereka. Kita harus tetap rendah hati. Profil dan tidak mengambang, Guangxia, saya tahu bahwa bisnis Anda telah berjalan dengan baik baru-baru ini, dan Anda telah menghasilkan banyak uang, tetapi Anda tidak boleh terlalu menonjol. Anda dapat mencapai prestasi Anda saat ini, bukan itu saja karena nasibmu. Ada begitu banyak pembenci di masyarakat saat ini, kamu bisa menghasilkan jutaan. Jangan membuat masalah untuk dirimu sendiri dan Stephen. Petik 2. Gao Xuan juga mendesak. Dimengerti, aku bukan tipe orang yang suka pamer, jangan khawatir. Meng Guangxia berkata dengan cepat. Dan kamu, Zijun. Gao Xuan memandang mencius dan berkata, jangan beritahu orang tentang sepupumu, mengerti? Lagi pula, jika sepupumu memberimu sesuatu, kamu tidak bisa meminta sesuatu yang terlalu berharga. Banyak hal yang mereka bisa, sehingga mereka tidak akan terbebani oleh hal-hal di luar diri mereka. Ya, nenek, mencius memberi hormat kepada Gao Xuan. Besok adalah malam tahun baru. Ini adalah malam tahun baru pertama Stephen di keluarga kami. Kalian semua menganggapku serius, kata Gao Xuan. Ya. 3 generasi keluarga Meng tua di depan Gao Xuan mengangguk pada saat yang sama. Keesokan harinya, di usia 30-an. Pagi-pagi sekali, seluruh keluarga Lao Meng bangun. Menurut adat setempat, hari ini keluarga Meng tua harus kembali ke kampung halaman mereka di pedesaan untuk merayakan tahun baru, dan kemudian kembali ke tempat tinggal mereka untuk malam tahun baru. Yang disebut tahun baru adalah kembali ke kampung halaman untuk memberi penghormatan kepada leluhur. Sushigong adalah nenek moyang yang sama dari orang-orang desa, dan Sushigong adalah pepatah lokal. Berbicara secara logis, Stephen Lin harus kembali ke keluarga Lin, dan kemudian menghabiskan tahun baru di keluarga Lin, tetapi kali ini sejak dia datang ke rumah kakek neneknya untuk menghabiskan tahun baru, dia secara alami harus kembali ke rumah ibunya. Kampung halaman bersama kakek dan neneknya. Kampung halaman ibunya adalah sebuah desa kecil di bawah Kabupaten Huade, yang berjarak kurang dari 20 km dari pusat kota, sangat dekat. Sepanjang jalan, Anda bisa melihat iring-iringan pulang ke rumah. Ada banyak mobil mewah di iring-iringan itu. Banyak orang menunjukkan sisi terbaik tahun ini saat ini, mobil mewah, jam tangan terkenal, rokok bagus, segala macam persiapan. Untuk membuktikan di depan penduduk desa yang sama bahwa dia baik di luar. Ketika Stephen Lin kembali kali ini,
dia mengendarai Audi A4 Low-key, dan juga melengkapi Lisina dengan Toyota Camry yang lebih low-key, sehingga Lisina tidak akan diperhatikan ketika dia mengikuti Stephen Lin dan yang lainnya dari kejauhan. Setelah sekitar 20 menit berkendara, rombongan kembali ke desa. Begitu dia memasuki desa, Meng Guangxia menurunkan jendela mobil dan menyapa orang-orang yang berdiri di pinggir jalan dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, rombongan memarkir mobil di depan rumah yang dibangun oleh Meng Qiwen dan tim produksinya. Rumah semacam ini telah ada di pedesaan selama bertahun-tahun. Orang-orang dari tim produksi membangun gedung bersama, dan kemudian setiap orang akan berbagi satu atau dua rumah, yang jauh lebih murah daripada membeli rumah di pusat kota. Meng Qiwen dan yang lainnya juga memiliki 2 suite, tetapi pada dasarnya mereka tidak tinggal di sana. Qiwen, Guangxia, Zijun, semua orang dalam kelompok itu menyapa Meng Qiwen dan yang lainnya ketika mereka melihatnya. Kamu kembali cukup awal, Meng Guangxia berkata sambil tersenyum. Tahun ini, jam 12 ditetapkan untuk tahun baru, tetapi kamu tidak boleh kembali lebih awal. Kata seorang pria paruh baya. Kemarilah untuk membuat teh, semuanya, aku membawakan teh yang enak. Kata Meng Guangxia. Bagus, coba teh bos besar kita. Seseorang tertawa. Stephen Lin dan Yao Jing keluar dari mobil bersama-sama. Keduanya juga menahan Lin Waner. Ketiganya mengikuti Meng Guangxia ke dalam rumah di depan mereka. Rumah itu berjajar, dan etalase di lantai bawah digunakan sebagai ruang tamu. Meng Guangxia duduk di kursi pembuat teh dan mulai merebus air, sementara Meng Qiwen dan Gao Xuan mulai menyiapkan sesuatu untuk tahun baru. Tetangga di sebelahnya juga berkumpul pada saat ini, dan Meng Guangxia mengeluarkan asap cangkang putih dari saku Stephen Lin untuk membubarkan asap. Asap macam apa ini? Tanya seseorang. Kamu tidak mengerti ini, kan? Rokok cangkang putih, itu semua dari dalam, kata Meng Guangxia dengan bangga. Itu luar biasa, kata orang-orang di sekitarnya. Siapa keduanya? Seseorang memperhatikan Stephen Lin dan Yao Jing dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini adalah anak dan menantu kakak perempuanku. Ini takdirku. Ini Yao Jing. Meng Guangxia memperkenalkan. Ternyata itu anak Meng Ning. Orang-orang di sekitar menunjukkan ekspresi terkejut. Semua orang tahu tentang pertengkaran Meng Ning dengan keluarganya, dan mereka juga tahu bahwa Meng Ning tidak berkomunikasi dengan keluarganya selama beberapa dekade. Anak Meng Ning muncul secara tak terduga. Ketahuilah, ini semua dari salah satu tim produksi kami. Kami tinggal di tempat ini beberapa dekade yang lalu ketika kami masih anak-anak. Saat itu, kami tinggal di rumah kayu. Kemudian, rumah-rumah kayu dihancurkan, dan kami membangun rumah ini. Meng Guangxia berkata, Stephen Lin berkata. Halo, Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Halo, halo. Orang-orang di sekitar menyapa Stephen Lin satu demi satu, dengan tatapan ingin tahu di mata mereka. Pertama, itu karena Stephen Lin tidak pernah muncul di depan mereka sebagai anak Meng Ning, dan kedua, itu karena Stephen Lin belum pernah muncul di hadapan mereka. Baik Stephen dan Yao Jing sangat tampan, dan mereka memiliki temperamen yang terpisah, yang membuat orang merasa bahwa mereka tidak sederhana pada pandangan pertama. Duduk, minum teh. Meng Guangxia menyapa semua orang untuk duduk, lalu mengeluarkan teh yang biasanya enggan dia minum. Sambil membuat teh, dia memperkenalkan asal teh dan melambai di depan semua orang. Semua orang tidak terkejut dengan semua ini. Mereka tertawa dan mendengarkan Meng Guangxia berpura-pura dipaksa, dan kemudian minum teh senilai beberapa ribu yuan per pon, dengan hati-hati mengingat perbedaan teh ini, sehingga ketika Anda kembali bekerja, Anda dapat membanggakan rekan kerja. Setelah menyeduh teh sebentar, Meng Qiwen masuk dengan sesuatu yang bengkok. Sudah hampir waktunya, bersiaplah untuk pergi, kata Meng Qiwen. Meng Qiwen sangat gengsi di sini, begitu dia membuka mulutnya, semua orang mundur,
dan kemudian semua orang kembali ke rumah masing-masing untuk mengambil barang-barang untuk tahun baru dan mengikuti Meng Qiwen ke kuil leluhur. Yao Jing, jangan pergi, biarkan saja suamimu pergi. Kami di sini untuk membantu memasak untuk semua orang untuk makan, kata Gao Xuan kepada Yao Jing. Yao Jing mengangguk dan membawa Lin Waner untuk tinggal. Aula leluhur ini menampung tubuh emas patriark keluarga Meng kami yang lama. Kami harus, Meng Qiwen memperkenalkan beberapa aturan tahun baru kepada Stephen Lin sebagai dia berjalan, mendengarkan dengan seksama sepanjang jalan, tidak butuh waktu lama untuk datang ke kuil leluhur. Aula leluhur adalah rumah kayu bobrok, rumah kayu memiliki aula utama, ada meja besar di dalamnya, dan berbagai upeti diletakkan di atas meja. Stephen, mari kita tetap di pintu, kakekmu akan masuk untuk tahun baru, kata Meng Guangxia kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk dan berdiri bersama Meng Guangxia di ruang terbuka di depan aula leluhur. Ruang terbuka ini diaspal di bagian belakang, dengan lantai beton yang besar. Banyak orang dari desa yang datang ke tahun baru berdiri di ruang terbuka dan mengobrol satu sama lain. Orang-orang tua sibuk di aula utama aula leluhur. Tahun baru memiliki arti yang berbeda bagi orang tua dan orang muda. Orang tua datang ke sini untuk beribadah, sedangkan orang muda datang ke sini untuk bersosialisasi lebih banyak. Banyak orang bekerja di luar dan tidak bisa bertemu selama setahun. Sekali bertemu, kenali seseorang, tinggalkan WeChat atau apalah. Semua orang di sini bermarga Meng, dari leluhur yang sama ratusan tahun yang lalu, dan sekarang ada puluhan cabang. Meng Guangxia masih memiliki banyak beban di desa ketika dia berdiri di ruang terbuka. Seseorang datang untuk menyapa segera, memanggil bos Meng satu demi satu. Meng Guangxia juga memberikan sebatang rokok dengan sangat berani, dan kemudian mengobrol dengan semua orang tentang berapa banyak uang yang dia hasilkan tahun lalu dan orang-orang hebat yang berteman dengannya. Singkatnya, itu membual. Sebagai keturunan Meng Ning, Stephen Lin telah membangkitkan rasa ingin tahu banyak orang, tetapi Meng Guangxia hanya secara singkat mengatakan bahwa Stephen Lin bekerja di tempat lain, dan dia tidak banyak bicara, sehingga semua orang secara bertahap menjadi kurang tertarik pada Stephen Lin. Stephen Lin melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu sambil mendengarkan pamannya membual. Dari waktu ke waktu, petasan berbunyi, dan abu uang kertas melayang di udara. Pada saat ini, Stephen Lin melihat beberapa orang berjalan tidak jauh. Ketika orang-orang ini keluar dari aula leluhur, banyak orang menyambut mereka dan mengelilingi mereka. Ketua rombongan mengenakan pakaian kasual, dengan sosok yang kembung dan sedikit botak di kepalanya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan sedikit kebanggaan di wajahnya. Tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya, dia hanya mengangguk sedikit. Dan sesekali membuka mulutnya untuk mengucapkan beberapa patah kata. Dengan dukungan semua orang, pria ini berjalan langsung ke aula utama. Siapa orang ini? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Meng Mingyuan, kepala biro tertentu di kabupaten. Meng Guangxia berkata dengan ringan, dia adalah pejabat terbesar di desa kami, dan setiap kali dia kembali, dia adalah fokus dari seluruh desa. Petik 2. Tidak heran. Tanda seru petik 2. Stephen Lin mengangguk dengan jelas. Mengangguk, di tempat kecil seperti Kabupaten Huade, pemimpin biro tertentu masih sangat kuat. Bab 405. Di setiap desa dan kota, akan ada orang baik, dan orang baik seperti itu biasanya disebut pengawal. Meng Guangxia adalah setengah pengawal negara, jadi Meng Mingyuan adalah pengawal negara. Dia berada di posisi tinggi di biro tertentu. Bahkan di kabupaten, dia adalah orang yang terkenal, apalagi di desa. Ketika orang-orang tua di desa melihat Meng Mingyuan, mereka semua berinisiatif untuk menyapa Meng Mingyuan. Jika orang lain di desa berbicara dengan Meng Mingyuan dan meminta Meng Mingyuan untuk menjawab, mereka dapat menyombongkan diri bahwa saya berteman dengan pemimpin dari biro tertentu. Tiba-tiba, ruang terbuka di depan aula leluhur benar-benar kosong,
dan hanya ada beberapa orang yang tersisa. Orang-orang ini pada dasarnya terlalu buruk, dan mereka tidak mengenal Meng Mingyuan sama sekali, jadi mereka tidak repot-repot untuk naik dan bergabung. Yang mengejutkan Stephen Lin adalah bahwa Meng Guangxia bahkan tidak mendekati Meng Mingyuan. Ini agak tidak normal bagi pebisnis. Dalam keadaan normal, ketika seorang pebisnis bertemu dengan pejabat seperti itu, dia tidak akan pernah melepaskannya jika dia bisa menaiki hubungan. Paman, kamu tidak akrab dengan Meng Mingyuan ini? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak akrab dengannya. Meng Guangxia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia adalah orang nomor 1 di biro, jadi bagaimana orang sepertiku bisa akrab? Petik 2. Mendengar kata-kata Meng Guangxia, Stephen Lin tahu bahwa Meng Guangxia dan Meng Mingyuan kemungkinan besar sangat tidak disukai. Stephen Lin memberikan sebatang rokok kepada Meng Guangxia, lalu menyalakannya untuk Meng Guangxia, dan kemudian menyalakannya sendiri. Karena Meng Guangxia tidak ingin mengatakan apa-apa, dia tidak perlu bertanya terlalu banyak, bagaimanapun juga, itu adalah masalah para tetua. Ledakan. Di kejauhan, beberapa anak-anak menembakkan meriam. Mereka memasukkan meriam ke dalam kotoran sapi dan meledakkan kotoran sapi, membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Lord Mencius bertindak sebagai seorang anak dan bersenang-senang bermain dengan orang-orang ini. Pada saat ini, suara petasan di depan aula leluhur tiba-tiba menjadi intens. Stephen Lin berbalik untuk melihat ke depan aula leluhur. Sepiring besar petasan terus-menerus meledak di sana. Di samping petasan berdiri orang-orang besar dan kecil di desa Meng Mingyuan dikelilingi oleh mereka, mengobrol dengan antusias. Tampaknya petasan itu dibawa kembali oleh Meng Mingyuan, lebih keras dan lebih keras daripada petasan lainnya. Kertas merah yang diledakkan oleh petasan bertebaran di mana-mana, membawa semburan rasa tahun baru ke musim dingin yang dingin ini. Ayo pergi, siap untuk bersujud, kata Meng Guangxia. Menjilat, Stephen Lin sedikit terkejut, dan bertanya, apa kau tahu itu? Setelah meriam paling keras setiap tahun, kita harus bersujud kepada patriark. Meriam tadi adalah meriam paling keras, dan hanya orang yang paling terhormat di desa bisa memesannya. Cepatlah. Ayo pergi, desak Meng Guangxia, berbalik dan berjalan ke depan aula utama. Pada saat ini, semua orang berkumpul di sini. Semuanya, berdiri, kata seorang lelaki tua yang sangat dihormati di desa. Semua orang berdiri berjajar. Stephen Lin baru saja akan menemukan lokasi, tetapi Meng Guangxia menariknya ke barisan depan. Mari kita berdiri di sini, kata Meng Guangxia. Stephen Lin tidak tahu mengapa, tapi dia masih berdiri bersama Meng Guangxia dan melihat ke depan. Orang-orang yang berdiri di depan adalah semua orang tua dari desa, di antara mereka adalah kakek Stephen Lin, Meng Qiwen. Karena dia adalah seorang sarjana, Meng Qiwen juga memiliki banyak ketenaran di desa. Pada dasarnya, klan di desa akan memanggilnya untuk segalanya, jadi saat ini dia berdiri di tengah. Setelah Meng Mingyuan mengucapkan beberapa patah kata kepada orang tua itu, dia langsung menuju ke tengah baris pertama dan berdiri. Dapat dilihat dari titik ini bahwa identitas Meng Mingyuan di desa harus dianggap sebagai yang paling terhormat. Oke. Mari kita mulai, orang tua di desa baru saja berkata, tetapi Meng Mingyuan berkata, tunggu sebentar, paman. Orang tua itu memandang Meng Mingyuan dengan curiga dan bertanya, ada apa? Wajah segar, saya ingin bertanya anak mana itu, saya belum pernah melihatnya sebelumnya, kata Meng Mingyuan. Begitu Meng Mingyuan mengatakan ini, semua orang memandang Stephen Lin. Wajah Stephen Lin cukup asing bagi banyak orang. Meskipun dia mengalahkan Senna di Stadion Selat sebelumnya, itu hanya sekilas. Banyak orang tahu tentang hal seperti itu dan bahkan melihatnya di TV, tetapi semua orang telah melupakannya begitu lama, kecuali dia adalah seorang seniman bela diri, orang-orang itu mungkin mengingatnya untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, Stephen Lin memiliki wajah seorang seniman bela diri dari kerajaan naga pada waktu itu.
Ini dari keluarga kami, kata Meng Qiwen. Tuan Meng, bagaimana ini bisa terjadi dari keluargamu? Mungkinkah orang tuamu punya 3 anak lagi? Meng Mingyuan tertawa. Orang-orang di sekitar tertawa. Ini cucuku. Meng Qiwen menjelaskan. Mendengar ini, senyum di wajah banyak orang berubah menjadi ekspresi terkejut. Anak Meng Ning. Meng Mingyuan bertanya dengan heran. Ya, Meng Qiwen mengangguk. Kalau begitu itu tidak benar. Meng Mingyuan berkata dengan ekspresi serius, Meng Ning, bukankah dia sudah menikahi seseorang dan menjadi selir lebih dari 20 tahun yang lalu? Guru Meng, Anda bahkan berkata kepada Meng Ning di depan banyak orang. Ning memutuskan hubungan ayah anak, mengapa sekarang tetapi Anda membawa putranya ke aula leluhur kita? Aula leluhur adalah tempat suci, dan tidak ada ruang untuk kotoran. Direktur Meng, apa yang Anda katakan adalah agak dilebih-lebihkan. Benar, keluhan generasi yang lebih tua adalah masalah generasi yang lebih tua. Saudara perempuan saya sudah tidak ada lagi, tidak bisakah anaknya kembali setelah mengenali leluhur mereka? Kata Meng Guangxia dengan wajah gelap. Air yang disiramkan oleh anak perempuan yang sudah menikah, apalagi selir, tanyakan pada kita semua di sini, yang mana bukan Meng. Awalnya, menurut aturan desa, wanita yang sudah menikah tidak boleh kembali untuk menyembah leluhurnya. Mengapa Anda keluarga berbeda? Meng Mingyuan bertanya. Ya, kata-kata cucu, bagaimana dia bisa datang kepada kita untuk menjadi tahun baru? Mingyuan benar, yang lain mengangguk, setuju dengan apa yang dikatakan Meng Mingyuan. Tentu saja, jika Meng Mingyuan tidak menyebutkan masalah ini, maka semua orang tidak akan banyak bicara. Bukan hal yang buruk bagi leluhur untuk disembah oleh banyak orang, dan masih ada beberapa keluarga Meng mengalir melalui darah orang ini. Mingyuan, kamu sudah keterlaluan, kan? Apa salahnya beribadah selama setahun? Meng Guangxia bertanya dengan marah. Ini adalah aturan desa selama bertahun-tahun, dan itu tidak diatur oleh saya. Tentu saja, saya tidak punya pendapat tentang masalah ini. Saya hanya mengajukan beberapa pertanyaan saya, kata Meng Mingyuan. Biarkan aku membicarakan masalah ini, kata Meng Qiwen tiba-tiba. Semua orang memandang Meng Qiwen. Putri saya, Meng Ning, menikah dengan orang lain sebagai selir lebih dari 20 tahun yang lalu. Kejadian ini selalu menjadi hal yang menyedihkan bagi keluarga kami, namun, Meng Ning telah pergi selama lebih dari 20 tahun. Setelah sekian lama, itu harus lebih baik. Meng Ning telah pergi selama bertahun-tahun, dan satu-satunya yang dia tinggalkan adalah anak seperti dia. Anak ini memiliki darah Meng Ning yang mengalir melalui tubuhnya, dan juga darah orang-orang bermarga Meng kami. Saya membawanya ke sini atas inisiatif saya sendiri, karena saya ingin memberitahu dia bahwa dia tidak hanya dari pihak ayahnya, tetapi juga dari pihak kami. Cucu saya Stephen Lin adalah orang yang baik, dan tidak ada kesalahan. Ya anak yang baik, saya tidak berpikir dia akan mempermalukan kita orang bermarga Meng. Jika Patriark dapat melihatnya dan ingin datang, dia tidak akan menolak untuk memeluk bocah yang begitu baik. Meng Qiwen menggunakan kelembutan seorang guru, tetapi itu membuat orang ingat dia berbicara dengan suara yang dalam. Setelah mendengarkan kata-kata Meng Qiwen, mata banyak orang yang melihat Stephen Lin menjadi jauh lebih lembut, tidak peduli apakah itu Meng atau bukan, orang ini memang memiliki darah nama keluarga Meng. Kamu benar, Meng Mingyuan mengangguk, menatap Stephen Lin sambil tersenyum dan berkata, aku tidak menargetkanmu barusan, aku hanya memiliki sedikit keraguan, kuharap kamu tidak keberatan, anak muda. Aku tidak keberatan. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, kesempatan seperti itu bukan waktunya untuk memikirkannya. Masalah ini baru saja berlalu, semua orang berdiri dan berlutut di depan tubuh emas Patriark di depan aula utama, dan kemudian bersujud 3 kali. Setelah selesai bekerja, anak muda kembali ke ruang terbuka untuk mengobrol, sementara orang tua mulai mengemasi upeti dari rumah masing-masing. Ayo, merokok, merokok.
Meng Guangxia membagikan rokok kepada orang-orang di sekitarnya. Pada saat ini, Meng Mingyuan berjalan dengan beberapa orang. Melihat Meng Mingyuan, Meng Guangxia sedikit mengernyit dan membuang rokoknya. Ada apa, Guangxia? Apakah kamu tidak mau mengundangku untuk merokok? Meng Mingyuan berkata sambil tersenyum, mengatakan ini dalam kapasitasnya sebagai direktur adalah banyak wajah untuk Meng Guangxia. Kamu adalah direkturnya, kamu belum merokok rokok yang bagus, apa gunanya merokok rokokku? Meng Guangxia berkata begitu, tetapi dia mengeluarkan rokok di tangannya dan mengisap satu untuk Meng Mingyuan. Cangkang putih. Meng Mingyuan mengangkat alisnya dan bertanya, rokok jenis apa ini? Persembahan internal, kata Meng Guangxia. Meng Mingyuan tersenyum, mengambil rokok Meng Guangxia, dan kemudian berkata, Guangxia, masalah yang Anda suka berpura-pura selama bertahun-tahun tidak berubah. Biarkan saya memberitahu Anda, jenis rokok, anggur, dan sebagainya yang ada di sana. Pasar, ya, itu semua bohong. Belum lagi, saya telah menjadi direktur selama bertahun-tahun, dan saya telah mengunjungi para pemimpin kota. Mereka tidak memiliki persembahan di dalam. Pai, ini adalah terlalu banyak. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, beberapa memandang Meng Guangxia dengan bercanda, sementara yang lain memandang Meng Guangxia dengan jijik. Gunakan rokok palsu sebagai persembahan internal. Petik 2. Ya, Guangxia, apakah South China enggan mengeluarkannya dan mengundang kami? Yang lain bercanda sambil tersenyum. Meng Guangxia tersipu mendengar ucapan Meng Mingyuan. Dia berkata dengan penuh semangat, Direktur Meng, rokok ini asli. Keponakan saya membawanya kembali dari kota. Bagaimana bisa itu palsu? Dari siapa Anda mendapatkan rokok itu, dan perkenalkan saya. Saya akan membeli lebih banyak dan kembali untuk menghormati para pemimpin, sehingga para pemimpin saya juga dapat merasakan rokok itu. Meng Mingyuan tertawa. Saya meminta seorang teman di provinsi untuk mengambilnya, dan itu tidak dihitung sebagai uang saya. Mereka mengatakan kepada saya bahwa itu dari kekuatan internal, dan saya pikir itu harus dari sumbangan internal, kata Stephen Lin. Anak muda, lebih baik orang pragmatis, jangan terlibat dalam hal-hal yang sia-sia ini. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda tentang sains, bahkan jika ada pengakuan nyata, setidaknya harus tersedia di panitia partai provinsi, itu bukan sesuatu yang bisa diambil begitu saja. Ini ada di sini, kata Meng Mingyuan, menepuk bahu Stephen Lin, mengembalikan rokok yang diminta Meng Guangxia, dan kemudian berbalik untuk pergi. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.